Dan satu surah ini ayatnya berentetan, berdekatan. Surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat ini semuanya membahas masalah fadilah takwa. At-Talaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. 4 ayat di dalam surah At-Talaq berurutan. Ayat 2-nya bunyinya, di akhir penutupan ayat 2 itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja ini, kalau kita mau fahami secara letterlet dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, kalau orang Arab lagi jalan di satu jalan dan sempit sekali buat dia, tubuhnya susah untuk bergerak, kemudian dia dapat ada ujung jalan itu sebuah tempat yang tiba-tiba mempertemukan dia dengan lapangan luas, dia bisa lari. Tempat transisi dari sempit ke luas itu namanya makhraj. Ini bahasanya ya. Biawak itu hewan yang cukup lumayan besar badannya. Tapi kalau kita temukan lubangnya, kalau di padang pasir, beda dengan biawak di Indonesia tentu. Biawak-biawak Indonesia bisa sembunyi di belakang tembok, kadang-kadang di pohon dan seterusnya. Kalau di padang pasir ini biawaknya menggali lubang di bawah, di padang pasir. Itu kalau kita lihat lubangnya kecil seperti lubang semut. Tapi di bawahnya ada biawak tuh. Jadi biawak ini punya ciri khas. Dia kalau mau masuk, dia kalau buat lubang, dia masuk ke dalam, lubang itu ditempelin lagi sama dia. Jadi tinggal kecil, seperti lubang semut saja. Jadi orang nggak tahu, musuhnya nggak tahu kalau di bawah itu ada biawak gitu. Nah biawak ini kalau mau keluar, dia menubrukkan kepalanya ke lubang itu, menggali kembali, sehingga cukup untuk tubuhnya keluar. Nah pada saat biawak keluar dari lubangnya itu, akhirnya dia bisa mengangkat kepalanya dan menghirup udara di luar. Ini lubang yang besar ini dinamakan makhraj, tempat dia keluar gitu. Sehingga dia dari gelap sempit menjadi keluar. Kalau teman-teman lagi umroh dan haji, maka coba lihat pintu darurat di hotel itu, ada tulisannya pasti mim kha ra jim, makhraj, jalan darurat ini kan, yang bisa mengeluarkan pada saat penting, lagi genting, liftnya mati, kebakaran, ditulis makhraj. Jadi makhraj ini sebenarnya jalan keluar dari masalah yang berat yang sedang dihadapi. Ini janji yang pertama. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah pasti berikan makhraj. Kemudian ayat ketiga dari surah Talaq ini fadilah yang keduanya. Allah bilang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki, kebutuhan, dipenuhi kebutuhan. Rezeki itu kebutuhan hamba. Jadi bukan cuma makanan, minuman, semua yang dia butuhkan untuk roda kehidupannya namanya rezeki. Dan Allah akan berikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat dan sumber yang dia tidak tahu. Ini fadilah yang kedua. Diberikan jalan keluar dan dipenuhi kebutuhannya. Fadilah yang ketiga di ayat keempatnya. Allah bilang di penutupan ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan ayat kedua tadi makhraj itu jalan keluar. Allah bilang jalan keluarnya di ayat kedua yusra, dimudahkan. Jadi para ulama mengatakan kalau seandainya Allah cuma sebutkan di ayat kedua makhraja, jalan keluar, tanpa ada penjelasan seperti di ayat keempat, yaj'al min amrihi yusra, Allah mudahkan jalan keluarnya itu, bisa saja orang untuk sembuh operasi dulu, mungkin untuk memenuhi kebutuhannya hutang dulu. Tapi ayat keempat memastikan orang yang bertakwa kepada Allah dipastikan urusannya mungkin tidak operasi bisa sembuh, tidak perlu utang, bisa selesai terpenuhi kebutuhannya.
Jadi ayat keempat di At-Talaq ini menjabarkan dan menguatkan ayat kedua. Jalan keluarnya akan mudah. Di ayat kelimanya, ini fadilah yang keempat. Wa may yattaqillaha, ini berentetan semua ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau yang orang biasa dapat 10, dia dapat 20, didobelkan. Dan Allah akan bersihkan, maafkan semua kesalahannya. Jadi fadilah yang luar biasa. Ini 4 ayat